Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok David Ricardo. Mulai dari saya adalah Laurensius Evan Ristantio, nomor absen 23. Saya Mikael Arkasakta Calasjo, nomor absen 26. Saya Arvian Jones Malisa, absen 13. Saya Jessica, nomor absen 17. Saya Katarina Darmatuti Sahadewi, absen 8. Selamat menyaksikan. Saya lagi sama abang siapa nih? Andi. Boleh tanya-tanya ya? Iya, silakan. Apa keunggulan bisnis abang dibandingkan bisnis atau usaha lain? Keunggulan bisnis mie ayam ini adalah dari bahan mie ayamnya yang terbuat dari telur bebek. Jadi dia berbeda dengan mie ayam kebanyakan yang ada di sini. Jadi bahannya Jadi terbuat dari telur bebek. lebih unggul ya? Lebih unggul ya. Terus apa hal yang paling berguna di usaha abang? Hal yang lebih berguna. Ya, untuk kelangsungan hidup. Menurut abang, setelah jualan di sini tuh bagus gak tempatnya buat penjualan abang? Bagus. Tempatnya strategis. Kira-kira strategisnya gara-gara apa? Karena ini kan jadi kayak di sudut gitu, jadi kelihatan kemana-mana gitu. Kira-kira target usaha abang tuh siapa aja? Target usahanya ya anak sekolah, terus karyawan, orang umum juga sih. Tapi kebanyakan sih karyawan. Kira-kira jualan mie ayam ini untung gak bang? Untung. Dari segi untungnya gara-gara apa? Gara-gara tercukupi semuanya, terus ada lebihnya juga. Lebihnya apa tuh? Ya cuan. Oke, makasih Bang. Menurut Anda, hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penjualan Anda? Sebenarnya nggak ada yang perlu dilakukan sih, kita hanya perlu meningkatkan kualitas rasa dari mie ayamnya. Kayak gitu ya. Terus, ada nggak sih masalah yang terjadi berulang kali pas jualan? Kebetulan nggak ada. Nggak ada. Oh iya. Oke Bang, jadi pertanyaan dari saya ada kira-kira hal apa yang bakal abang tingkatkan untuk menarik pembeli? Yang ditingkatkan Nah, pelayanannya. pelayanan. Ada lagi mungkin? Kayaknya itu aja. Itu aja. Lalu selama ini ada nggak sih pendapat konsumen tentang dagangan abang gitu yang mungkin bisa membuat abang lebih berkembang gitu bang? Oh, ada beberapa. Gimana tuh bang contohnya? Ya kayak misalnya ya tempat yang harus bersih. Oh gitu. Oke. Makasih ya bang. Iya. Nah, itu dia hasil wawancara kami dengan salah satu pedagang mie ayam di sana. Mie ayam adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sangat banyak diminati. Dari hasil wawancara tersebut, kami tarik kesimpulan bahwa mie ayam memiliki kekuatan yang paling menonjol. Salah satunya adalah harga yang ditawarkan terjangkau dan tempat yang strategis. Kemudian, dagangan mie ayam ini memiliki keunikan, yaitu bahan yang digunakan adalah bahan dari telur bebek. Bahan yang memiliki keunikan ini tentu menjadi ciri khas dari dagangan mie ayam ini, sehingga banyak pelanggan yang berminat untuk membelinya. Kemudian yang harus dikembangkan pada dagangan mie ayam ini yaitu pelayanannya kepada konsumen yang harus ditingkatkan. Dari wawancara yang telah dilakukan dengan pedagang yang berjualan di seberang, bisa disimpulkan bahwa keuntungan serta kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pedagang berbeda. Faktor kerugian dan keuntungan bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga faktor lainnya, seperti tempat, target pasar, dan juga hambatan-hambatan yang dialami sepanjang pedagang tersebut berjualan. Hambatan yang dialami oleh pedagang seharusnya sudah bisa diprediksi dari awal sebelum membuka suatu usaha. Namun, dengan pertimbangan yang matang, para pedagang bisa memikirkan antara keuntungan serta kerugian yang didapat dari membuka usaha di tempat yang mereka inginkan. Tentunya, setiap penjual menginginkan keuntungan. Maka dari itu, mereka sudah menyiapkan teknik-teknik marketing yang berguna untuk menarik konsumen membeli barang yang dijual oleh pedagang tersebut. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi semua hal ketika ingin membuka suatu usaha, dari tempat dan juga target pasar.
Jika kita sudah menemukan tempat strategis untuk berjualan, tentunya kita juga membutuhkan target pasar yang sesuai dengan barang dagangan yang kita tawarkan. Sehingga barang yang kita tawarkan menjadi laku dan juga kita mendapat keuntungan dari membuka usaha tersebut. Menurut saya, kesimpulan dari wawancara ini yang pertama adalah untuk keunggulan dari bisnis mie ayam ini, yaitu bahannya terbuat dari telur bebek. Kemudian, letaknya strategis sehingga memudahkan anak sekolah, karyawan, dan orang yang umum untuk membeli. Dengan menjalankan bisnis mie ayam ini, juga menguntungkan sang penjual. Untuk menarik perhatian orang-orang terhadap mie ayam ini, Bapak Sandi ingin meningkatkan pelayanannya supaya orang-orang lebih tertarik. Dan selama melakukan bisnis mie ayam ini, Bapak Sandi tidak memiliki masalah yang terjadi berulang kali dalam menjual mie ayam tersebut. Dari wawancara ini bisa disimpulkan bahwa keuntungan serta kerugian yang dialami oleh Bang Sandi berbeda-beda, sesuai dengan keadaan yang dialami oleh tiap-tiap pedagang. Keuntungan yang diperoleh oleh Bang Sandi ketika berjualan mie ayam bisa dipengaruhi oleh banyak hal, seperti tempat berjualan yang menurut Abang Sandi memiliki tempat yang strategis karena terletak pada persimpangan jalan, sehingga para pembeli atau konsumen dapat melihat langsung barang dagangan yang dijualkan oleh Bang Sandi. Kemudian, faktor keuntungan lainnya bisa dipengaruhi oleh target pasar yang banyak menyukai barang dagangan yang dijualkan oleh Bang Sandi. Untuk mendapatkan keuntungan, tentunya kita perlu memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan kualitas barang. Menurut Bang Sandi, perlu untuk meningkatkan kualitas cita rasa mie ayam, sehingga pelanggan lebih tertarik untuk membeli mie ayam tersebut. Barang dagangan yang dimiliki oleh Bang Sandi memiliki kualitas berbeda, sehingga memiliki keuntungan tersendiri bagi penjual. Seperti menggunakan telur bebek sebagai bahan pembuat mie ayam, sehingga memiliki cita rasa yang berbeda dari mie ayam lainnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ini. Maksudnya kalau random kan jadi gak jelas ya, yang udah dibaca mana ya? Ini gue udah. Lokasinya, Terus sama target pasar udah. target. Coba yang ini yang.